Boleh join. Ayo. Halo semuanya yang udah join. Halo, halo, halo. Malam ini kita akan live bareng sama Bli Yoga Arsana. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga Bli Yoga, seorang trader, seorang scalper yang cukup profesional. Jadi malam hari ini kita akan banyak sharing sama dia. Oke, hai yang udah join, selamat datang di Cuan Demik Live. Hai, ada Iwan, Kunora, Niko, ada Navi, hai semua. Ada Arfi, ada Sai, Cesia. Halo semuanya. Semoga malam ini kita bisa dapat insight menarik ya soal trading gitu ya. Kayak mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu tentang berita di Bursa Efek Indonesia di mana menerapkan auto reject bawah 15% di bursa saham. Jadi ini merupakan hal yang mungkin baru buat teman-teman yang pertama kali join trading di era pandemi ya khususnya. Karena sebelum pandemi itu sekitar 24% tuh ARB simetris. Cuman baru-baru ini tanggal 6 Juni kemarin tepatnya kita mulai beradaptasi sama ARB 15% gitu. Jadi kita akan bahas itu malam hari ini guys. Halo semuanya, selamat datang di ngomongin cuan bareng Cuan Demik. Di ngomongin cuan kedua ini kita akan undang salah satu speakers, salah satu trader profesional ya, itu Yoga Arsana. Mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu. Oke, yang baru join boleh komen dong, apapun itu guys. Atau ada yang mau cerita gimana tradingnya hari ini. Oke, sebentar lagi kita akan kedatangannya dari speakers kita malam hari ini. Hai semuanya yang baru gabung, boleh dong komen apapun guys, cerita tentang market hari ini atau ada yang mau cerita atau curhat tentang portofolionya. Kemudian juga bulan ini kan sekarang kan udah masuk akhir bulan gitu ya, mungkin dari teman-teman ada yang udah ada hasilnya bulan ini, boleh di share juga di kolom komen. Oke, kayaknya udah ada Beli Yoga nih, kita langsung gas aja ya. Oke, kita masih tunggu. Oke,
Oke, udah join nih Beli Yoga. Halo, halo Beli. Halo, 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 suara saya kedengaran? Aman, aman, mantap. Gimana Oke, kabarnya Beli? baik. Di sana gimana? Oke, mantap luar biasa. Market hari ini baik juga. Market semenjak ARB 15% benar-benar sepi. Jangankan ARB, sebelumnya udah sepi. Oh iya, Jadi kirain sekarang bakal makin rame, cuma ya sepi. Apalagi kan oke. kita nanti liburnya panjang ya, dari 28 sampai 30, Sabtu Minggu, Ya hampir benar. semingguan kita libur. Iya benar ya. Jadi mungkin karena mau liburan sepi juga. Oke, guys, seperti yang udah aku bilang sudah datang ya Beli Yoga Arsana. Thank you Beli udah sempetin waktunya di Cuan Demik Live ini. Oke, jadi buat teman-teman, ini adalah Beli Yoga, Yoga Arsana, seorang profesional trader. Kemudian aktif juga ya Beli di Instagramnya untuk share tentang edukasi tentang pasar modal gitu ya Beli. Dan aktif juga di YouTube ya Beli. Mantap ya emang konten creator banget kayaknya nih. Iya, di YouTube yang lebih aktif, di IG cuma share story-story biasanya. Oh, oh iya, sorry sorry. Aku nonton tuh Beli apa YouTube-nya gitu ya untuk review trading, keren sih. Bener. Oke oke. Mantap-mantap. Oke, Bli. Sebenarnya malam ini tuh kita mau ngomongin tentang ARB 15% itu ya. Mungkin kita semua udah tahu ya, tanggal 6 Juni kemarin baru untuk kebijakan ARB 15%. Mungkin ini bertahap ya, Bli ya, sampai nanti di ARB Simetris gitu ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke topik itu, kita teman-teman cuan demik mau tahu dulu nih, profil dari Bli Yoga sana nih, selain seorang scalper atau trader, apalagi beli? Mungkin invest juga kah atau gimana? Atau ada bisnis lain? Boleh diceritain beli? Oke, buat teman-teman cuan demik semua yang mungkin baru pernah lihat muka saya, jadi beberapa mungkin udah ada yang tahu juga. Jadi memang saya dikenalnya sebagai full time trader, scalper gitu ya, karena sering share-nya tentang scalping di YouTube, terutama share tentang scalping. Dan kalau selain dari trading itu kerjaan ya content creator juga bisa dibilang, influencer juga bisa dibilang. Jadi kadang-kadang teman-teman pasti lihat ya ada beberapa postingan yang mungkin ya ada partnership, ada brand deals. Jadi ya kerjaan yang selebihnya kayak gitu. Jadi selain trader ya ada apa namanya kayak content creator dan influencer. Jadi ngambil kerjaan dari brand deals, dari apa namanya kalau mungkin ada sekuritas atau ada apapun lah yang terkait tentang financial yang berhubungan dengan saham, terutama ya khususnya saham gitu. Jadi itu aja sih kalau kesibukan, jadi kesibukan dan kerjaan. Oke, jadi konten kreatornya beliau kan ya emang sih. Aku lihat di YouTube-nya juga aktif, di Instagram story-nya juga aktif, kelas juga lancar ya. Iya, Beli kayaknya setiap bulan. iya, jadi Mantap. saya juga buka Ah, pelatihan kan, buka-buka kelas, ada juga kalau mau yang gratis ya Oke, ada di YouTube kan. Jadi tinggal pilih aja mau yang gratis ada di YouTube, ya. mau yang berbayar ya ada kelas, ada juga channel di channel Telegram juga sharing. Biasanya saya update-update tuh kalau lagi live trade, lagi Oh iya, ada mantau saham tuh sering di-share di oke. channel. Jadi kayak, oh ini ada saham yang lagi kayak gini nih gitu. Jadi saya sering share-share Oh, gitu. Bukan pom-pom tapi oh. lebih ke study case langsung. Ini ada ini nih, coba dilihat, hati-hati ya gini-gini. Jadi kayak ngasih insight langsung, jadi ngasih overview apa nge-review langsung lah di channelnya. Biasa saya gitu sih. Oke, berarti ada Telegram juga ya grup ya Iya, di. Telegram Oh, channel sih kalau untuk yang publiknya. oke, Telegram channel. Mm-mm. Oh iya iya. Mungkin teman-teman boleh join di grup Telegramnya beli yoga nih, karena Yoi. insightful banget sih. Video-video yang udah di-share di YouTube aku nonton semua sih itu grup. Keren banget. Thank you, thank Oke, you. oke Bliss. Eh, sebagai seorang trader ya, mulai pertama kali belajar trading itu kapan gitu? Boleh diceritain nggak? Atau langsung terjun jadi scalper atau apa dulu nih pertama kali waktu kenal saham? Nah, kayaknya kalau saya dulunya itu awal belajarnya invest. Itu kayak teman-teman yang Oh, follower invest. lama saya atau follower yang ngikutin saya di live-live sebelumnya atau di apa namanya wawancara yang lain pasti pada tahu kan. Jadi awalnya belajar invest juga itu tahun 2018-19 itu belajar invest.
Habis 2020 itu kan ada pandemi COVID, itu market crash. Ya, Jadi beberapa saham yang oke. bagus-bagus pun ikut collapse kan, ya walaupun sekarang udah rebound, cuma waktu itu kan sempat ada trading hold, saham pada turun-turunnya tajam-tajam banget. Nah, itu kemudian di sela-sela itu saya belajar juga untuk swing, pertamanya belajar swing, ikut pelatihan. Jadi waktu sebelum COVID itu udah ikut pelatihan SPM kan sering tuh, ada SPM, jadi pelatihan-pelatihan trading juga saya ikut, yang online maupun yang ada yang ngadain di Bali tuh saya datang. Jadi belajar Oke. duluannya invest, belajar fundamental, habis itu beberapa bulannya belajar swing, habis itu nah belajar scalpingnya itu waktu habis pandemi. Waktu zaman-zamannya kalau Oh, teman-teman ingat itu Mas Bekti Sutikna naik daun di YouTube salah satu sekuritas. Itu Mas Bekti naik daun. Nah, saya wawancara beliau, singkat cerita kami bareng, Mas Bekti ke Bali, saya ke sana ke Jogja belajar. Nah, jadi belajar scalpingnya langsung sama Mas Bekti. Jadi dari sharingnya beliau kan juga sering sharing tuh dulu tuh, sering sharing di hmm, live semua orang lah, di live di YouTube sering sharing, sering isi acara juga. Dan saya dapat kesempatan ya satu padepokan lah sama Mas Bekti. Jadi belajarnya langsung sama oke. beliau secara tidak langsung ya. Jadi oh dapatlah ilmu-ilmu Eh, pentingnya yang saya serap. Oh kayak gini, bagusnya gini 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 seperti itu. oke, berarti dari kita breakdown ya, dari investing dulu, kemudian belajar swing trading, dan pada akhirnya berarti langsung terjun ke scalping. Setelah itu tetap invest atau swing juga, beli atau Oh iya, pure scalping aja. kalau untuk apa namanya diversifikasinya itu karena awalnya dari investing itu saya ada juga masuk emiten. Ini teman-teman mungkin ada yang tahu juga, itu saya masuk emiten batubara ITMG average 11.000 karena berdasarkan belajar Oke. fundamental. Jadi 2020 ketika COVID orang-orang nggak berani masuk batubara, saya justru masuk karena ada reason, ada alasan yang jelas dari fundamental. Itu saya hold sampai waktu ITMG di 20.000 saya TP modal. Jadi 100% TP modal, waktu 30.000 40.000 pelan-pelan jual di sana. Jadi investnya waktu itu ada porto invest, cuma investnya nggak begitu saya tonjolkan karena kan kebetulan yang saya terkenalnya adalah karena sering sharing-sharing tentang trading. Jadi nggak nyambung tuh kalau tiba-tiba Hmm, bahas investasi gitu loh. Mentok-mentok paling eh, yang saya share swing. benar. Karena kalau untuk investasi kebetulan saya nggak mendalami lagi selain yang saya belajar dulu itu. Jadi kayaknya nggak relevan deh kalau saya sharing investasi, tapi saya sendiri nggak ada update terkait ilmu-ilmu investasi lagi. Cuma saya ada investasi, swing sempat swing ketika market masih enak kemarin. Cuma sekarang Hmm, hmm. posisinya saya adalah full dana alokasinya itu 10 persenan di saham untuk scalping, sisanya itu di aset-aset yang lain. Jadi saya ada masuk kripto juga, buat teman-teman yang mantau story pasti tahu saya ada Oke. masuk kripto juga Ya, karena Bang. nunggu BTC halving kan 2024, jadi saya ikutlah sana karena flow-nya menurut saya akan ke sana dulu nih, untuk money-money-nya kayak ke sana nih, orang-orang pada pada mau sero kripto nih gitu. Jadi alokasi dana saat ini Oh, ya. aset lain lebih banyak kayak kripto, terutama kalau di saham karena marketnya sepi, saya cuma mengalokasikan Hmm. 10% dari aset sih. Oh, gitu. Justru porsinya lebih kecil ya di Yes. saham ya di. Sepi, coba Oh, lihat. ya. Kan sepi kan hari ini Menarik, cuma menarik. hari ini Iya, cuma 6 benar-benar. triliun apa 8 triliun tuh. IISG turnovernya. Dikit kan? Iya, kemarin juga aku cek yang auto reject atas tuh dikit ya. Malah nggak ada kemarin. Ada, dikit. Iya, IISG juga Oh, gitu. volumenya Ya, sedikit kecil benar-benar. banget. Ya maksudnya termasuk sepi lah. Saham-saham sekarang ramenya sesi satu jam pertama, sisanya random. Jadi Hmm. kayak kalau ada yang naik paling satu saham doang, tapi kita nggak tahu jam berapa dan saham apa kita nggak tahu. Kalau waktu awal-awal COVID itu, waktu masih rame orang-orang belajar scalping, Mas Bekti naik daun banget, Padepokan naik daun, dan rata-rata orang-orang masih nggak ada yang kerja karena belum bisa kerja kan, karena semuanya jadi fokus di Hmm. market tuh. Itu market enak banget. Ibaratnya cap cip cup salah entry aja bisa cuan itu. Sekarang susah. Oh, iya. Sekarang agak susah ya. Oke. Iya. Oke, menarik, menarik, menarik. Salah satu anggota BTS berarti ya. Oke, mungkin buat Yes. teman-teman pasti udah banyak yang tahu ya tentang padepokan Bukti Sutikna yang viral itu sebenarnya. Perlu lihat dulu juga. Keren banget sih. Oh, jadi salah satu membernya ya, beli ya. Berapa lama beli untuk belajar scalping gitu? Berapa lama untuk Sampai dengan belajar? konsisten gitu.
Berapa lama belajar sampai sekarang masih belajar. Karena toh Sampai sekarang. ketimbang teman-teman yang lain yang emang udah senior yang mungkin nggak tampil aja, itu mereka jam terbang lebih banyak daripada saya. Saya paling cuma setahun 2 tahun, cuma kebetulan karena kesorot aja namanya, Mas Bekti terkenal, saya upload konten kesorot, jadi kan dapat spotlight. Tapi sebenarnya kalau kita tahu teman-teman di belakang layar, di belakang spotlight ini orang-orang yang lebih hebat dan lebih banyak jam terbang itu ada sebenarnya. Cuma mereka kayak aduh nggak mau deh gini, nggak mau deh tampil gitu. Jadi lebih banyak sebenarnya yang udah jago, dan yang udah jago pun masih belajar. Jadi ya saya Iya, masih iya. belajar juga sih. Karena market sekarang kan berubah ya, 15% ARB, cara Hmm. mainnya udah beda. Waktu 7% kan identik 7% dikunci ARB. Sekarang 7% masih bisa ke 15. Dan apa Benar. namanya, kalau ngelihat polanya kan beda sekarang. Bener-bener beda. Kalau ngerasa, kalau yang ngikutin dari sebelum ARB 15%, itu pasti ngerasa. Dan sebelum sepi kayak gini pasti ngerasa. Flow market beda banget. Cara main di, Hmm. cara scalping, cara tradingnya pasti beda. Nggak kayak kemarin-kemarin. Nggak, saham itu nggak ngawur naik-naiknya. Bener-bener spesifik aja yang emang sahamnya bagus. Entah dari teknikal bagus, ada story atau ada apa, ya itu baru ada respon market. Kalau sekarang nggak bisa ngawur gitu, nggak bisa saham yang entah dari mana tiba-tiba naik, nggak bisa. Dulu karena saking banyaknya bisa naikin saham, saham apapun naik gitu loh. Itu benar-benar good old days lah. Oke, oke. Ya benar sih. Berarti bulan ini cukup itu ya. Kesimpulannya bulan ini cukup sepi ya. Tahun ini, Secara keseluruhan. Tahun ini justru. tahun ini, iya. Kalau ngerasa tahun ini Oh loh, iya. bukan cuma bulan ini, Ah, tahun ini sepi. Cuma rame kemarin GoTo, kalau ngikutin GoTo sampai arah itu kan heboh lagi tuh. Ngikutin nggak yang GoTo oke, waktu arah? foto ya. Iya, waktu Ah, GoTo arah itu lumayan arah lumayan lumayan rame banget. Tapi ramenya di GoTo doang. oh ngikutin. Apalagi pas Goto turun-turun Wah, sampai ke harga 80 ya kalau nggak salah iya, itu. Sempet ARB-nya kuncinya ikut puluhan nggak juta itu? lot. Nggak berani waktu itu, Iya nggak ada. benar-benar. Hmm. Waktu itu kan yang sentimen buruknya kan pada cabut green shoes-nya, pada nggak ada yang megangin. Investor udah boleh Oke. apa? Iya Investor lock up-nya benar-benar. udah dibuka. Jadi Hmm. udah boleh buang semua investornya. Jadi itu nggak berani spekulasi, takutnya tidur 50 amsyong kita. Berarti juga ya. Oke, oke. Keren sih. Ya bulan ini emang cukup sepi juga sih. Bahkan kata Bioga Iya, tahun ini ya justru tahun ya. ini sepi. Kayak benar. Iya. Tapi tahun sebelumnya emang ini banget ya. Beda banget ya sama tahun ini. Kalau dibilang beda, jelas beda banget. Hmm. Beda pertama dari aturan dulu, Hmm. 15%, 7% itu udah beda banget cara mainnya. Kemudian Hmm. dari kalau kita lihat transaksi, saham-saham nggak cuma nggak sebentar gitu kalau naik. Ya minimal sampai sesi satu Hmm. habis lah, itu pasti ada yang rame. Sekarang kan udah lumayan sepi, memang ada yang rame, tapi kayak nggak segampang dulu monitoringnya. Dulu kayak nyari yang ini pasti ada responnya, nyari yang ini pasti ada responnya. Sekarang kayak saham tuh pilih-pilih, ini mau naik, kalau ini naik volumenya nggak ada, paling isinya cuma lot-lot kecil-kecil doang, yang let's say cuma pakai 10 1 juta udah bisa naik tuh. Jadi kayak volume yang Iya, naik iya, yang naik benar-benar. ada volume, yang ada volume nggak naik gitu, gimana tuh. Jadi ada penyesuaian lah, kalau kita lihat kan Hmm. sepi. Oke, oke. Oh itu yang kita mau bahas sih, Bli. Kebijakan ARB 15% gitu ya. Eh, oke, perubahannya udah beli Hmm. yoga rasain gitu ya. Kemudian ada perubahan nggak dari mungkin strategi beli yoga untuk menghadapi ARB 15%? Ada yang berubah nggak sih beli Kalau dari strateginya strategi nih? yang berubah, jadinya sekarang saya nggak terlalu yang namanya terlalu maksa untuk dapat sampai sesi satu, untuk dapat, misal dulu Oke. kan selalu saya minimal sesi satu ini berapa saham itu harus dapat gitu loh, kayak ada target lah, kita kan sering masang target, oh ini target hari ini harus dapat 1 juta nih misalnya, atau hari ini minimal cuan cuan deh, cuan besar gitu kan, adalah target. Nah kalau sekarang Hmm. saya lebih lebih ke mempertahankan minimal hari ini jangan ada cut loss gitu. Jadi yang saya pertahankan setiap trade itu jangan sampai ada Oke. cut loss deh. Karena kalau sekalinya nyungsep itu bukan kayak dulu yang dimana cuma 7% gitu. Walaupun memang bisa dikunci kan. Tapi kalau 15% itu saya kan biasa mainnya di hijau ya. Di hijau tuh kayak ya 1% Hmm. atau enggak di atas harga open itu baru saya berani. Nah, sekarang kan kalau dia rontok dari harga hijau ke ARB itu kan udah 10%
bisa setengah setengah aset bisa hilang itu kalau kita masih nggak berani cut loss, kalau kita masih kayak kena apes lah, misalnya kena guyur. Mungkin teman-teman ada tahu beberapa saham yang guyurannya langsung ARB, itu kan ARB-nya ngunci 15%, itu udah benar-benar saya lagi adjust itu untuk strategi. Tapi yang paling saya masih pakai adalah ya minimal saya masih tipikal yang nggak main di merah sih, nggak berani main di merah. Oh gitu. Ya. Berarti emang nggak ada perubahan ya beli ya? Sejak ARB 15% atau sebelum itu juga emang udah stylenya beli itu berarti nggak ini ya, nggak dimain di daerah merah Ya, gitu ya? strategi nggak berubah, yang berubah Hmm. adalah Hmm. ke kita psikologinya, dan kita jangan maksa lah. Kayak dulu kan saya selalu kayak, oh Hmm. pasti bisa nih, pasti dapat nih cuan nih. Hari ini tuh lebih ke, oke hari ini dapat di mana nih, oh dapat sini, ya udah gitu. Jadi kayak nggak terlalu maksa gitu loh. Ibaratnya kan kita sering buat analogi tuh, apa namanya, seorang pelaut tuh kalau tahu badai, tahu lagi cuaca nggak bagus, nggak mungkin maksa melaut gitu Hmm. loh. Nanti Oke, tunggu emang lagi menarik. reda, atau enggak kalau kita di market korelasinya ya tunggu respon market bagus, tunggu volumenya ada, tunggu pada rame, tunggu pada seru, ya baru kita all in lah sana, maksa-maksa lah sana gitu. Kalau sekarang ya kita santai aja. Kalau emang nggak ada kesempatan hari ini ya udah Hmm. santai. Jadi kalau dilihat hari ini bisa jadi sebulan itu transaksi paling kecil-kecil banget. Beda sama dulu. Satu Hmm. bulan itu transaksi bisa 10 kali dari aset kita gitu loh. Bisa 10. Jadi misalnya let's say kita punya dana 10 itu. Sebulan itu bisa sampai transaksi kita bisa ratusan, bisa bahkan nyentuh miliaran kalau emang market lagi rame. Per bulan ya bisa sampai miliaran kalau marketnya rame. Sekarang nggak ada yang perlu dipaksa karena market juga kayak gitu. Ketimbang uangnya hilang jadi cut loss Hmm. terus gitu kan, mending kita pakai belajar dulu sih, lihat polanya seperti apa. Nanti lama-lama pasti ngeh, oh ini udah mulai rame nih. Kenapa kita tahu mulai rame? Karena ketika sepi kita masih sering lihat. Ini waktu saya Iya pantau dulu benar. sepi, sekarang ada Heeh. turnovernya di sini, ada volumenya di sini gitu. Jadi kita tahu, oh udah mulai rame nih market gitu. Itu sih kalau Oke. sedikit yang saya lakukan sekarang. Oke, jadi yang paling penting itu mungkin kalau aku simpulin lebih ke menahan diri ya Yes, sekarang ya betul, Bu ya, iya jangan iya. jangan Jangan menggebu-gebu dipaksa. gitu ya harus. Iya. Nanti Heeh. nanti jadinya Apalagi market pensiun lagi dini. sepi gitu Iya, ya. nanti jadinya pensiun dini karena mana nih Pensiun katanya ini nih, ya, oke. mana nih katanya bisa cuan Dapat aja konsisten. cuan. Iya, Heeh. dipaksa toh saham nggak apa, market nggak bagus, dipaksa ya Iya jadi benar. donatur gitu. Ya mungkin juga ini yang jadi problem ya buat para trader pemula gitu ya beli ya. Mereka mikir setiap hari itu selalu ada kesempatan gitu beli untuk cuan gitu di market. Padahal ternyata nyatanya nggak gitu ya beli ya. Iya. Karena kan problemnya Heeh. adalah mereka Hmm. masuk di saat yang tepat. Kita bukan bilang mereka salah. Mereka Oke. semua itu masuk di saat yang tepat ketika ISG lagi di bawah dan rebound gila-gilaan. Jadi cap cip cup kembang Ya. kucup itu sahamnya udah naik. Jadi kayak beli apa aja kayak ngerasa wah gue jagoan nih. Sekarang nih ke tes nih, ke filter. Ibaratnya kita bilang ya inilah filterisasinya di sini nih. Kamu menyerah Hmm. sekarang atau mau tetap lanjut nih sebagai mau jadi tanda kutip trader atau full time trader, ini dites sekarang nih gitu. Jadi saya rasa saya jadi di tahap belajar juga, bisa nggak nih saya bertahan nih marketnya kayak gini loh, nggak kayak dulu gitu. Oke. Ya masalah bertahan itu ya. Oke, ngomongin tentang itu gitu dia. Ada beberapa pertanyaan misalnya dari Lani NYFX. Mungkin dia bahas tentang mental nih. Mental yang harus dimiliki trader pemula untuk scalping itu apa aja? Mungkin menyangkut sama yang beliau udah bilang tadi gitu ya. Seperti apa gitu. Apalagi menghadapi ketidakpastian, mentalnya harus seperti apa sih, Bu? Gitu. Kalau mental jelas harus dilatih, dilatihnya nggak bisa dari teori-teori kita belajar. Mungkin kita tahu kan kayak orang-orang bilang, oh beranilah ketika nanti yang lain tuh takut, kita berani tuh, atau enggak, Oke. oh nanti berani tuh tampung tuh saham-saham ini. Teorinya kan gitu ya, biar ngelatih mental kan. Iya, iya. Tapi teori itu bukan cuma diucap, tapi dilakuin. Coba dong tes dulu di market. Misalnya nggak berani besar, coba satu lot dulu. Berani nggak? Kalau satu lot masih takut, oh berarti mentalnya belum ada di market nih. Karena nggak semua orang bilang satu lot itu mudah. Ada orang yang emang nggak pernah belajar saham, baru pertama kali belajar, dia nyoba satu lot udah gemeter. Aduh, gemeter nih, saya punya barang gitu. Berapa lot? Satu lot. Satu lot paling cuma berapa? 10.000, 100.000. Tapi takut. Kenapa takut? Eh, Mentalnya belum di sana. Padahal dia udah tahu teorinya.
oh beli teorinya tuh Hmm. katanya beli ketika yang lain takut bla 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 bla, atau enggak berani beli nampung nanti ngambil panic selling dan lain-lain. Tapi mentalnya baru satu lot gitu loh. Jadi mental itu diasahnya tuh langsung di market, dan diasahnya itu biasanya bertahap. Satu lot dulu, satu lot udah nggak ada rasa nih, udah cuan konsisten nih satu lot, ya udah naikin 10 lot, naikin 100, atau mungkin naikin langsung 1000, naikin 10.000 lot. Jadi bertahap lah naikinnya gitu. Kalau memang dari awal, oh beli aku punya dana trading nih 100 juta, jangan langsung 100-nya digemplang, itu nanti pingsan itu kalau ngelihat floating floating loss-nya, itu kaget ngelihat floating profitnya langsung sesumbar, bilang kayak wah gampang nih trading, nah aku mah bisa kayak gini. Iya kalau dapat marketnya enak kayak kemarin, enak ngomong gitu, tapi kalau dapat market sekarang besok bisa pensiun karena ngelihat aduh floating loss 3 juta 4 juta, cut loss bingung atau nggak di hold sampai akhirnya di bawah ARB udah minus 15 juta kan. Jadi cepat pensiun ya. Makanya saran saya, kalau emang yang dibilang pemula, coba dulu berapa kita entry tapi kita nggak ada rasa takut, kita benar-benar kayak bisa ke kontrol, bisa ngikutin trading plan, ya berarti udah ada di sana levelnya. Jadi coba misalnya tes-tes Oke. aja, nanti bakal kerasa sendiri kok. Kayak saya misalnya entry Hmm. 10, wih nggak ada rasanya. Entry 100, wih nggak ada rasanya. Coba lebih daripada 100 nih, ih kok panas dingin ya, kok nggak berani megang posisinya ya. Berarti oh, berarti lagi di sini nih level saya, mental saya ada di sini gitu. Jangan langsung di top up ke 1 M misalnya, ya pingsan langsung besok. Oh, kadang-kadang gitu juga sih ya, beli tekniknya orang-orang ya. Kalau misalkan dia masuk terus dia menang gitu ya, dapat 1%, oh dapat 100.000 nih. Hmm. Oh berarti tambahinnya 10 juta, oh tambahin. Oh, kalau Iya, 100 juta gimana gitu ya? iya. Jadi kayak Gitu juga sih beli ya. ekspektasi udah ditinggiin. Eh, Oh, aku nih benar, benar. bisa bisa kalau 10, masuk 10 juta, wih aku bisa dapat 100.000. Berarti kalau aku masuk 100, aku dapat 1 juta dong. Jadi imajinasinya kayak gitu. Pas entry ternyata mentalnya nggak di sana. Ih, kok beda ya rasanya megang uang 100 ya di Porto ya Iya, gitu. iya. Padahal ternyata nggak siap di sana. Jadi waktu 10 itu pun udah panas dingin. Cuma karena ekspektasinya, oh daripada aku 100.000 tiap hari nih, mending aku 1 juta kali ya, top up lagi nih sampai 100. Mentalnya nggak ada. Oh gitu. Jadi Iya, iya. itulah, mental itu bukan cuma di teori aja, ilmu yang dipelajari gitu, tapi Eh, praktek di market, tes kita sendiri tuh gimana ngerasainnya. Karena jangan orang-orang bilang mungkin, oh jangan pakai uang dikit-dikit gitu, mending pakai segini. Orang lainnya udah posisinya mentalnya di sana, kita kan belum tentu di sana juga. Jadi pakai patokan diri aja. Kalau diri dirasa 10 juta masih gemeter, ya turunin size dulu sampai di posisi yang kita udah nyaman, kita bisa eksekusi trade plan kita bisa rasional, kita bisa objektif dalam menilai, berarti udah bener. Nanti pelan-pelan dah, entah mau growth dari situ atau mau top up itu bebas. Cuma sih kalau bisa di hmm. growth dulu dari sana. Kalau dirasa udah oke, aku pede nih, top up aja. Tapi itu kalau nggak apa namanya, kalau dirasa aduh nggak kuat lagi nih, ya disesuaikan aja intinya. Jadi tolak ukur kuat mental itu dari kita megang posisi, di posisi yang sekarang ini gimana nih posisi kita, mental kita, apakah kita takut, apakah kita bisa untuk apa namanya, untuk tetap jaga psikologi kita, yang dimana kayak oh ini belum sesuai trade plan nih, walaupun dibuat floating 1 juta, oh trade plan saya orang floatingnya sampai 2% lah, 2% berarti 2 juta, oh berarti saya cut loss, nanti target profitnya di 2% atau di 4%, yang dimana itu 4 jutaan, jadi risk rewardnya kan dapat itu. Jadi tetap bisa nggak kita sesuai sama trade plan kalau udah uang besar, itu yang menentukan mental kita berarti udah siap apa belum. Itu aja sih tipsnya sedikit. Iya, benar. Iya, benar. Yang paling penting sih dari situ sih aku simpulinnya ini ya, beli ya, bertahap gitu ya. Jangan sampai kita yang tadinya entry misalkan masih 1 juta, masih belajar gitu ya, tiba-tiba karena ekspektasi, karena imajinasi tadi, atau mungkin kepancing sama influencer-influencer yang mamerin portofolionya gitu ya, beli ya, Iya, akhirnya wah aku iya, juga mau nih portofolioku iya, 1 juta gitu per iya, hari gitu. iya. Wah, itu Gosok-gosok berbahaya satu sih. miliar Ya. gitu kan. Iya, siapa itu ya, beli ya? Nggak, saya nggak nyebut nama, kan banyak. Saya juga gosok-gosok. Oh iya, Iya, TTA. banyak. Oke, oke. Balik lagi ke ARB ini, beli. Eh, saham LQ45 memungkinkan nggak sih beli untuk mereka bisa ARB gitu 15% gitu ya? Atau Oh sebenarnya enggak? mungkin nggak ARB, apa mungkin di tradingin? Ah, Mungkin ARB. mungkin ARB 15% nggak sih nyampe LQ45 ya kita Eh bicara? Kalau bicara LQ45 itu balik ke
berarti LQ45 kan saham bagus ya, saham yang fundamental bagus. Iya, benar. Biasanya LQ45 Uh, udah difilter lah ya, udah ada indexingnya. Nah, kalau sampai itu ARB berarti itu bukan cuma dari teknikal aja. Biasanya paling ada sentimen, ada news, mungkin ada corporate action yang merugikan atau ada tersandung kasus. Kayak kita kan tahu beberapa bukan LQ45 sih, tapi lebih ke BUMN yang ternyata kena kasus. Nah, itu kan market langsung jangankan ARB itu bahkan disuspend nama bursa. Jadi kalau terkait LQ45 dan blue chip yang ditanya apakah bisa ARB, ARB-nya saya rasa hanya dari corporate action, sentimen dan ada suatu ekonomi news gitu. Entah itu misalnya kita bicara yang good news kayak GoTo Ara, itu kan bukan dari kita bilang oh ini karena ada ini, bukan, tapi kan karena ada news yaitu rebalancing MSCI, ada economic gini lah, ada economic eventnya lah. Jadi itu sih yang menyebabkan saham-saham LQ45 blue chip itu bergeraknya mungkin lebih liar. Nah, jadi kalau misalnya kita kayak saya nyamain nih kayak saham lapis 3, lapis 2, nah itu kan murni teknikal, murni price action, murni bid offer, ya itu yang mempengaruhi. Makanya ini bisa ARB, ini bisa tiba-tiba di pump, ini di dump, itu kan biasanya kayak gitu. Karena yang LQ45 kecenderungannya kan kapitalisasi market cap-nya besar, jadi nggak bisa orang sembarangan ngedam gitu, kecuali memang ada sentimen atau economic event yang atau fundamentalnya yang emang nggak disukai sama investor, bahkan trader juga nggak suka, jadi ya dibanting sampai ARB gitu. Jadi nggak sembarangan, oh ini ntar ARB 15%, nggak gitu juga. Ada newsnya lah duluan. Tetap mungkin lihat dari sentimennya kalau blue chip ya. Soalnya sebelum ARB 15% juga kayaknya jarang ya. Iya, jarang. Sampai 7% ya. Iya, biasanya kalau emang saham-saham bagus sekelas BUMN atau blue chip atau LQ45, kalau dia sampai ARB paling udah kena suspend duluan sih kalau emang ada news jelek. Iya, biasanya kayak gitu. Oke, kayak kemarin juga aku lihat, mungkin bukan blue chip ya, saham BEPS mungkin kalau lihat modelan itu. ARB berkali-kali gitu sampai, ya. Wah, suspend udah nggak kuat lagi nih, ARB lagi nih, suspend aja udah. Suspend tetap aja gitu ya, ARB juga ya. Oke. Kayak Garuda kan, GIA kan juga sama. Gara-gara sentimennya buruk dari segi apa sih namanya, GC yang govern apa, yang good corporate, apa sih yang GC itu, yang good corporate, yang fundamental itu tau nggak namanya, yang good yang ini ya, GC yang fundamental baik lah ya. Iya, dari terkait fundamental kan kemarin sempat ada sempat ada news yang buruk banget dari direksinya yang yang mempoles laporan keuangan, waktu ini newsnya jelek GIA kemarin, itu kan langsung market meresponnya dari harganya langsung kebanting juga waktu itu sempat, dan dari bursa juga nge-suspend. Jadi kalau saham-saham yang sekelas itu yang main sih biasanya fundamentalnya ya, bukan cuma teknikal atau yang lain-lain. Fundamental yang paling keras. Kalau jelek ya biasanya udah parah dah. Oke, benar-benar sih. Oke. Masih tentang ARB 15%. Dari Biogas sendiri ada ini nggak sih? Mungkin perubahan dari sisi pemilihan saham atau screeningnya gitu. Itu kira-kira ada perbedaan nggak buat pemilihan sahamnya di screening, hasil screeningnya itu seperti apa? Gitu? Kalau pemilihan saya, saham yang paling beda adalah saya sekarang untuk running trade itu nggak saya filter, jadi kayak biar semuanya muncul. Karena sekarang itu di filter itu nggak ada yang muncul. Karena saking sepinya saham-sahamnya itu dikit banget yang muncul di running trade. Jadi sekarang saya nggak filter, biarkan semua muncul, biar tahu apa sih yang lagi direspon sama market. Jadi saya pengen tahu nih, market arahnya ke saham-saham apa. Karena ketika saya filter itu saham-saham yang muncul itu aja, nggak ada volumenya. Tapi yang kayak saya bilang tadi, satu papan paling cuma bisa 10 jutaan gitu loh. Ya emang 10 jutaan udah besar, cuma kadang-kadang kan kita pengen entry kayak lebih besar gitu, nggak bisa. Jadi karena nggak liquid gitu loh, nggak liquid secara volume, nggak masuk gitu loh, benar-benar kecil. Jadi saham-saham yang biasa saya tradingin volumenya makin kecil, dan saham-saham yang lain-lain yang biasanya lebih gini banyak ada volumenya, tapi bedanya saham-saham yang lain itu bukan saham-saham yang biasa saya tradingin, mungkin saham-saham yang lebih bagus lah yang ada volumenya.
Oke, berarti yang secara volume oke ya. Mungkin itu juga ya beli ya. Kita harus perhatiin juga ya untuk misalkan yang modalnya belum besar atau masih kecil, itu juga pemilihan sahamnya tentu beda ya beli ya. Dengan yang modalnya mungkin udah 50 juta, 100 juta ke atas, sampai 1 M. Itu nggak semua saham cocok gitu ya beli ya. Iya, Untuk ya anggap entry ya. anggap anggap kamu Oke, punya oke. se-M gitu, misalnya se-M. Ya nggak mungkin kok bisa bisa HK saham-saham yang volume satu papannya cuma 10 juta. Itu HK sekali arah sahamnya tuh. Iya, iya, iya. Oke, keren, keren. Berarti nggak sebenarnya nggak ada yang kalau simpulnya sih nggak ada yang berubah banget dari strategi yoga ya paling dari segi volumenya aja Ya, gitu. dan dari segi itu tadi apa kayak nahan diri lah, lebih ke nahan diri aja. Nahan diri, betul. Itu penting sih ya. Dan soalnya kadang tuh itu sih yang gue bilang tadi, kita tuh kayak, oh hari ini tuh harus cuan, hari ini harus entry gitu, Bi. Kadang itu yang aku pribadi juga ngerasa, kalau nggak entry tuh kayak kurang gitu. Beli sendiri ngerasain gak sih kayak gitu? Iya, jadi kadang-kadang kemarin itu kalau nggak entry rasanya kok kok kurang, kok kayak nggak trading gitu ya. Jadi kadang-kadang entry dan ujung-ujungnya malah jadinya cut loss gitu. Makanya saya lebih lebih penting sekarang lagi amanin porto dulu. Market emang bukan saatnya untuk jor-joran kayak kemarin. Jadi mending mending dipakai waktunya buat lihat nih saham-saham apa yang kira-kira nanti kalau lagi rame itu potensial. Jadi kayak gitu. Jadi saya lebih banyak waktu sekarang untuk screening aja. Jadi sampai sesi satu tuh paling screening aja, bengong depan running trade, bengong depan online online trading, ini apa nih yang menarik nih, kok nggak ada yang manggung gitu. Sekalinya ada yang manggung bentaran doang gitu, nggak sampai sesi satu, paling sampai sejam 2 jam doang. Habis itu udah kempes lagi. Biasanya kayak gitu sih kalau dilihat market sekarang. Oke, iya, benar sih, benar. Intinya itu. Oke. ARB 15% itu kan sangat dalam gitu ya. Mungkin dari yang aku lihat sih beberapa hari ini, ada beberapa saham juga yang opennya itu 15% juga ARB gitu. Jadi ada yang bilang kan jadi lebih minim untuk nyangkut seperti ARB 7%. Tapi nyatanya aku lihat kayak saham Dewi gitu ya, aku cek itu berkali-kali gitu ya beli ya. Nah sebenarnya itu gimana sih beli untuk kita menghadapi terkunci gitu di akhirnya 15% gitu. Nah, jangankan saham itu yang disebut, kita sendiri ada saham yang Ya. IPO sekarang udah tidur 50 kan. Ah, pasti tahu lah sahamnya itu. Jadi dari IPO sampai Iya, benar-benar. sekarang itu sama sekali nggak pernah hijau. Kalau minimal dia 0%, paling tinggi dia 0%. Jadi paling tinggi kayak nggak ngapa-ngapain. Tapi paling besar ya dia ARB, terus ARB sampai udah tidur 50. Jadi ya memang kalau ARB 15% ini kita lihat emang agak mengerikan, walaupun wacananya sama tuh, orang-orang bilang kayaknya kalau ARB 15% bakal nggak dikunci deh. Kalau kemarin kan 7% nanggung, jadi 15% paling rame nih. Nyatanya enggak. Saya juga ngiranya makin banyak ARB hunter, ternyata enggak. Maksudnya ternyata nggak Ternyata se enggak ya. nggak serame itu responnya. Orang-orang kayaknya masih jaga-jaga. Kalau kita ingat ini ARB masih tahap 1. Nanti finalnya kan September 35%, simetris loh itu. Benar Kayaknya itu banget. puncak deh Wah nanti itu untuk nggak kebayang. untuk untuk ARB simetris itu. Nggak Eh, kebayang sih saya. mungkin itu ya sama aku juga nggak kebayang sih 15% aja udah kayaknya udah mikirin aja dari misalkan kita dari arah aja itu kan peluangnya bisa sehari 50% gitu ya minus kalau misalnya kita beli di arah terus kekunci di ARB wah kalau simetris itu emang kacau banget sih ya. Cuman itu mungkin ada peluang juga harusnya ya beli ya. Ada perubahan ini juga ya. Bisa jadi itu bisa jadi peluang juga ya momentum buat nyerok di harga-harga bawah gitu ya. Nah, nyerok selama yang kamu serok itu bukan saham yang tanda kutip lapis 3, yang gorengan, yang nggak ada fundamentalnya, nggak ada secara charting downtrend parah, itu kan nggak boleh terlalu maksa gitu. Kalau saya tuh minimal kalau mau berani nyerok-nyerok ya di saham yang kita udah tahu as a fundamental bagus, chart juga nyerok-nyeroknya memang ada confirm dia reversal gitu. Jangan downtrend terus diserok-serok nih besok kayak naik nih. Kalau dihitung-hitung dia udah 7 kali ARB, kayaknya besok naik deh gitu. Nggak kayak gitu juga. Jangan Jadi gitu juga ya. jadi tunggu konfirmasi sih menurut saya. Hmm. Karena nggak selamanya langsung
mantul gitu ya beli ya. Iya. Bisa aja gocap gitu ya. Betul. Itu ngeri juga kalau misalnya terkunci sampai gocap. Oke, oke, oke. Oke, kita ngomongin tahun 2023 nih, Bu. Nah, ada banyak isu gitu ya, terutama mungkin isu pemilu, isu pemilu dulu deh. Menurut beliau gak itu berpengaruh nggak sih nanti di market? Atau mungkin ada saham-saham yang menarik untuk dipantau atau gimana? Nah, kalau ngomongin isu pemilu, ya kan kita pasti udah kayak hafal lah ya. Misalnya kayak, oh ini punyanya si ini nih, dia lagi pakai mungkin buat kampanye, buat apa. Ya itu di kemarin itu sih sempat ada ya kayak gitu ya. Cuma di sekarang ini saya nggak ngerti nih apakah nanti akan seperti apa responnya karena 15% ini aja masih sepi. Terus belum lagi nanti 35% tuh kayak gimana. Jadi saya rasa kalau mikirnya kejauhan sampai nanti musim-musim politik, musim-musim kampanye ini, saya nggak kebayang. Mungkin yang paling dekat yang jadi concern saya itu adalah yang 35% ini, yang simetris dulu. Setelah daripada simetris ini, baru kita bisa tahu arahnya, oh mau ngapain nih. Gitu. Jadi saya lagi nggak fokus yang kejauh itu, tapi terdekat ini loh, 3 simetris, ARB simetris nih September ya. September kan berapa bulan lagi nih, jadi tiga September. Iya September kan. Iya Juli, September. Agustus, September 3 bulan lagi. Jadi saya pengen lihat itu dulu kayak gimana, nanti baru mungkin kita yang lain. Tapi kalau dari saya sih jangan nanti buat teman-teman mungkin pada apa namanya kayak cocok logi gitu loh. Wah ini si ini di sini nih, wah kita hajar ini aja gitu. Ya jangan kayak gitu juga. Kalau dari saya sih kita lebih baik lihat dari price action, lihat harganya, chartingnya seperti apa. Habis itu teknikalnya ya, teknikal charting kan sama, itu seperti apa. Terus juga kalau memang fundamental bagus, itu udah jelas pasti direspon. Apalagi chartnya bagus, fundamental bagus, dan juga ada kait-kaitnya dengan nanti politik misalnya, ya lebih bagus lagi kan kalau emang bener confirm semuanya. Jadi jangan cuma berdasarkan rumor-rumor yang nggak jelas dan katanya nih, janganlah kayak gitu. Mending kita tahu datanya seperti apa, nyatanya seperti apa, ya baru kita hajar gitu loh. Jangan maksa, oh, ini harusnya nih segini nih, harusnya segini nih gitu. Ya, kata harusnya itu yang bahaya ya. Iya. Dan kata-katanya itu yang bahaya juga. Ya karena banyak tuh beli di berita-berita 5 saham ini potensi cuan jika presidennya ini gitu ya. Itu mungkin bahaya juga ya kalau sebenarnya yang beliau gak bilang tadi, jangan sampai kita cocok logi ya beli ya. Kita harus wise juga gitu untuk lihat mungkin secara price actionnya gimana, dia secara fundamental juga harus diperhatikan gitu. Balik lagi kita harus belajar ya beli ya, itu yang penting ya. Belajar teknikal. Beli sendiri berarti condong ke teknikal atau bid overto gitu kalau scalping? Melihat marketnya yang nggak ada respon kayak gini, saya combine-nya sama teknikal jadinya. Karena kan orang-orang kalau nggak scalping minimal nge-swing pasti pakai chart kan, jadi charting tetap saya pakai jadinya. Oke, benar-benar. Oke, masih bahas tentang isu-isu di 2023 itu. Ada juga isu resesi nih, Bli. Mungkin yang sempat beberapa bulan ke belakang viral juga gitu ya, isu tentang resesi ini. Kemudian kita lihat juga beberapa, intinya di Amerika itu lumayan chaos lah. Kita lihat dari beberapa bank juga ada yang collapse. Kemudian isu utang Amerika yang debt ceiling-nya udah tinggi banget gitu ya. Nah itu menurut beliau nih, as a trader, as a scalper gitu, akan berpengaruh nggak sih secara nyata beberapa tahun ke depan gitu, misalkan ya resesi itu benar-benar terjadi. Nah Indonesia itu impact-nya seperti apa sih menurut beliau? Oke, ini lumayan nih pembahasannya nih. Tapi sebelumnya saya mau nanya, ini suara saya apakah jelas atau agak sedikit rusak ya? Aman banget, Bli. Aman ya, jelas, enak ya.
Aman. Oh iya, Ya, berarti enak. headset saya aja yang error nih. Soalnya di headset saya dengarnya berdengung. Oh, sorry ya. Ya, suaranya tapi Oh aman ya. gitu. Aman kok. Aman, oke. Aman, Nah, aman. jadi saya mau ngobrol sedikit. Tapi kalau sudut pandang kita sebagai trader, khususnya scalper yang dimana kita selalu bersih barang, nggak ada megang barang, nothing to worry lah. Ngapain kita kita Oke. mah mau besok collapse gitu kasarnya, ya kita main aja tetap gitu karena kita nggak ada ngehold. Kalau as Hmm. a scalper, kacamata scalper nih. Tapi kalau kita bicara secara kita mungkin swing trader yang dimana notabene-nya kita megang saham, kita investor yang kita ngehold saham, itu kalau melihat ekonomi global ya memang agak chaos ya Amerika ya. Debt ceiling-nya naik terus Iya. itu, naik minjem duitnya ibaratnya kayak kita minjem duit ke temen. Jadi buat teman-teman yang nggak paham mungkin ibaratnya kita tuh ngutang sama Nah, temen nggak bisa bayar terus bilang ya kita ngutang lagi ya gitu dan dikasih gitu loh. Jadi kayak orang-orang udah curiga ini Amerika bisa bayar nggak sih, ini utangnya makin tinggi nih, berapa debt ceiling nggak terus, debt ceiling nggak terus, ini bisa bayar apa enggak nanti negara nih, kan kayak gitu orang-orang mikir. Dan itu memang jadi concern juga. Dan kalau dilihat juga secara global, selain itu beberapa negara juga udah memutuskan buat mata uang baru nih untuk dedolarisasi. Itu tahu nggak newsnya dedolarisasi itu? Jadi orang-orang udah banyak ya. kayak iya udah ngambil move untuk mau nggak berpacu sama dolar lagi karena ini dolar bakal gimana sih ini, kok kayak nggak jelas lah Amerika. Jadi aksi dari global udah mulai ke arah sana. Dan juga itu kita takutnya itu yang orang-orang takutin kan dari utang Amerika, dedolarisasi, terus juga suku bunga. Nah, tadi kalau ngomongin kita resesi, sebenarnya secara GDP kita nggak ada minus lagi, kita justru bertumbuh. Secara resesi kita tidak resesi. Kalau resesi itu mengacu kepada pengertian GDP minus berturut-turut, kita nggak minus loh Pak, kita tetap bisa apa namanya peningkatan lah. Jadi kan secara hitung-hitungan teori kita nggak resesi. Memang kemarin heboh aja resesi 2023 gelap. Mungkin bukan kita kali tapi global yang resesi ya Amerika. Nah, kenapa gitu? Karena kan biasanya yang buat efek kita itu kena itu sebenarnya dari domino efek aja sih. Kayak kemarin misalnya tahun 2008 itu kalau kita kita kan sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Cuma dari sana Hmm. terjadi di apa namanya mortgage yang kalau nonton film Big Short itu utang-utang Bisa. ya utangnya Amerika itu dari yang minjem-minjem duit untuk apa namanya untuk properti itu kan terjadi crash besar-besaran tuh di sana. Ya kita kena efek ya, biasanya domino efeknya seperti itu yang dikhawatirkan kan sekarang dari Amerika. Dan juga kalau kita secara makronya Indo, suku bunga kita itu masih flat, masih bertahan terus di angka saya lupa 5,25% atau 5% berapa saya lupa. Pokoknya dari awal tahun itu masih flat, belum ada peningkatan dan belum ada penurunan nih. Dan di Amerika sendiri suku bunga kemarin dinaikin lagi dan wacananya masih mau dinaikin 2 kali lagi. Jadi akan ada penaikan suku bunga 2 kali lagi di Amerika. Setelah itu mungkin akan turun. Gunanya apa? Karena untuk menekan inflasi Amerika kan. Amerika kan inflasinya gede banget tuh. Sekarang pelan-pelan nurunin inflasi, naikin suku bunga. Nah, saya rasa market masih menunggu inflasi reda atau mungkin menunggu suku bunga turun dulu gitu. Kalau dari The Fed kemarin, kalau kita lihat newsnya The Fed kan masih naikin suku bunga. Wacananya akan naikin suku bunga 2 kali lagi. Jadi makanya market masih lesu karena udah tahu tuh wacana suku bunga bakal naik lagi The Fed. Tinggal Indonesia aja meresponnya seperti apa. Apakah sama seperti The Fed yang akan nurunin suku bunga nanti setelah The Fed nurunin apa gimana? Kita nggak tahu. Yang jelas inflasi kita kayaknya mulai reda. Saya lupa datanya, cuma inflasi kayak mulai menurun. Kalau inflasi udah menurun kan suku bunga nanti turun lagi. Jadi sebenarnya ngomongin makroekonomi itu kompleks banget. Dan misalnya teman-teman spesifik tuh nanya, terus hubungannya apa beli emiten, apa yang direspon? Nah, kalau nanti suku bunga rendah, itu sudah jelas emiten-emiten seperti kalau kita tahu kan yang belum bangun tuh properti, mungkin perbankan karena nanti kan properti efeknya ke bank ya pokoknya
sektor-sektor itulah yaitu mungkin akan direspon. Dan juga kalau misalnya kita bilang karena properti direspon, kalau kita cocok logi misalnya ya kita cocok logi deh anggapannya. Nanti bangun IKN, nah itu siapa tuh yang ngambil? Nah itu kan banyaklah faktor-faktor yang bisa kita lihat apa emiten-emiten yang mungkin bisa kita sedikit-sedikit mulai pelajari tuh yang nanti ngambil project sana atau nanti misalnya suku bunga turun itu emiten properti mana ini yang nanti paling diuntungkan nih karena kan dia udah suku bunganya udah rendah nih ya mana emiten yang diuntungkan gitu. Jadi mungkin sektor kalau berhasil ya suku bunga turun ya mungkin ini saatnya properti sih. Cuma saya nggak ada serok properti sih karena nggak sempet riset, cuma tahu ekonomi global doang. Oke, ini biasanya suka nih beli teman-teman nih kalau misalkan ada bocoran-bocoran gini nih sektor apa nih yang bakal manggung nih setelah ini. Oke, ngomongin sektor gitu ya beli ya. Masih tentang resesi kemarin gitu ya. Kita tahu kan di Amerika kan SVB ya collapse kemarin. Nah itu menurut beli yoga itu efek langsung nggak sih ke sektor bank gitu ya? Itu mungkin Kalau ke depannya bank juga. kalau Gimana? bank Amerika yang kolaps efeknya sama kita sih kalau kita lihat secara korelasi harusnya nggak ada kecuali ternyata bank-bank atau emiten kita ada yang dapat dana dari sana mungkin ada efek ya secara tidak langsung tapi kalau saya lihat kan kemarin udah banyak yang kolaps tapi bank-bank kita sih masih strong ya karena nggak ada hubungan secara langsung kecuali the Fed-nya buat aturan yang wadidaw lagi dan kita ngikutin nah itu yang efeknya lebih ke sana lebih ke kebijakannya mereka daripada emitennya mereka. Let's say kita bilang oh emitennya Tesla misalnya bontar banting kayak gimana ya kita nggak ada efeknya sama kita kecuali kebijakannya di sana gimana biasanya ngefek ke emiten kita karena kan emiten kita masih mungkin ada kepentingan ekspornya atau impornya atau apanya yang ada ke luar negeri gitu kalau emitennya itu biasanya jarang berefek ke kita kan karena nggak ada kebijakan apa-apa dari emiten. Kalau dari sudut pandang saya mungkin ada yang lebih tahu ya bisa bantu komen juga. Kalau dari saya sih POV-nya seperti itu ya. Iya, iya. Menarik, menarik. Beli yoga ini juga ya terlihat sangat update juga nih tentang makroekonomi gitu ya, Ya bahkan kan internasional. karena mantau kripto tuh harus update makroekonomi loh. Kayak The Fed, Oke, The Fed mau FOMC kapan, non payment roll-nya Amerika gimana, pengangguran Amerika itu saya urusin karena kripto itu ngaruh ke sana. Jadi harus tahu. Kayak kemarin SEC versus Binance itu saya update juga, dedolarisasi juga tahu update-nya. Oh, jadi update-update makroekonomi juga jadinya nih. oke, menarik, menarik. Oke, jadi mungkin sih kesimpulannya untuk trader atau untuk scalper mungkin nggak harus benar-benar telan ya, untuk kondisi makroekonomi secara keseluruhan gitu, apalagi nggak terlalu ada sangkut pautnya gitu ya, karena benar yang beliau bilang tadi, kita itu istilahnya nyopet gitu ya di market, kita nggak ngaruh misalkan FTB tiba-tiba collapse itu kita nggak ngaruh juga gitu kalau kita entry take profit 2%, 1% gitu nggak terlalu ya, oke, menarik, menarik. Mungkin ini nih Bu, tipsnya gitu ya buat para trader gitu ya, pemula untuk lebih kebalik lagi sih kalau tadi untuk menghadapi 15% ini dan nanti juga di September udah 35% gitu maksimal, apa mungkin yang harus benar-benar diperhatiin sama trader biar ya nggak apa tadi selain pensiun dini ya? Iya, pensiun dini nanti. Iya, biar nggak pensiun dini, tipsnya gimana Bli menghadapi ketidakpastian lah? Oke, paling buat teman-teman yang mungkin masih pertama kali ngerasain ARB 15% dan belum kebayang nanti ARB simetri seperti apa, ya saran saya sih kita tuh tetap aja lihat kondisi dulu market kita seperti apa. Kalau memang kita itu levelnya masih yang baru belajar, kita yang levelnya belum pernah nih, kita mending nunggu senior-senior kita nih dulu beraksi di bursa kayak wah ini udah mulai nih manggung nih. Jadi kayak ya kita jadi tim hurinya aja. Kalau kita sebagai yang belum bisa kayak let's say kita bilang kita frontal aja, misalnya kita belum bisa ngebandarin nih.
ya udah kita tonton aja ada nggak nih orang-orang lagi pada trading nih gitu. Jadi kita tetap pantau aja, jangan terlalu gerasa gerusu ambil posisi karena kita belum tahu tuh yang lain tuh seperti apa merespon, apakah orang-orang pada berani tuh ngambil ARB 35%, apa orang-orang jadi panik semuanya, itu perlu kita lihat juga gitu loh. Jadi buat teman-teman gue yang nonton ini, ya tipsnya dari saya sih pantau dulu, lihat dulu seperti apa flow-nya, seperti apa cara mainnya sekarang seperti apa, ya nanti kalau kita udah tahu ya baru kita ikut nimbrung gitu loh. Tapi mungkin sambil nunggu respon, sambil nunggu gimana pola market yang baru, ya kita tetap entry tapi dengan dana yang kita udah kecilin karena kita dalam mode belajar dan adaptasi gitu loh. Jadi saya selalu ketika adaptasi itu pasti saya kecilin size. Adaptasi namanya. Ya, kalau kita langsung gede, ya kalau cuan kita jadi sombong, kalau loss kita jadi berhenti karena arah nggak jelas nih gitu. Jadi mode adaptasi aja. Jadi ketika kita cuan kita nggak terlalu bangga karena cuannya kecil banget. Kalau kita loss kita nggak terlalu sedih karena lossnya nggak gede banget. Nah jadi kita bisa lebih objektif dalam menilai, oh ini salah, oh ini bener ya gitu. Jangan langsung gede nanti kalau cuan sombong, kalau loss langsung pensiun gitu kan bahaya. Mending sizingnya diatur agar kita nanti bisa oh harusnya seperti ini. Next ya udah kita udah sikat dengan dana yang kita udah tahu. Aku pengen entry segini, gas. Ya udah. Intinya di market jangan sombong dan kita terus belajar lah karena kita guru itu memang guru yang selalu ada itu gurunya itu market. Dia nggak mengenal masa berlangganan dia. Nggak ada bulanan, nggak ada gini dia. Pokoknya setiap hari diajak belajar tuh. Iya benar-benar ya. Tergantung kita ya belian nanggepinnya belajar buat pensiun gini ya. Iya betul. Ya oke. Nice itu. Ya itu aku simpulin harus banyak belajar, jangan sombong banget supaya kita nggak pensiun gini gitu ya. Ya mantap. Oke, pertanyaan cepat beli. Kripto atau saham? Saham. Oke. Kenapa boleh jelasin nggak sih? Saham so far itu masih bisa saya baca tuh maksudnya dalam arti kita masih ngeh nih, oh ini itu nanti ngeri nih, oh ini nanti bisa nih, atau enggak kita bisa mengukur. Kripto ditinggal tidur itu either kamu jadi langsung instan kaya atau instan hilang duitnya semua kayak gitu tuh. Tidak terkontrol. Ya, ada ARB arah. Iya betul. Ada ya. Betul. Oke. Jadi tetap saham ya, walaupun tadi sempat bilang porsinya sebenarnya nggak banyak di saham gitu ya. Iya, karena di kripto saya lebih hold nih, long, lebih nggak diapa-apain, makanya nggak terlalu berani untuk gimana di kripto, cuma buy and hold, di swing lah paling mentok kalau trading. Oh gitu, oke. Selanjutnya, jadi content creator yang sukses atau jadi trader yang sukses? Trader yang sukses. Oke, bisnis atau trading? Trading. Oke, mantap Bli. Thank you banget untuk udah join malam hari ini, udah sharing banyak ilmu, sangat bermanfaat. Semoga ya, bisa insightful buat teman-teman semua yang akan menghadapi ketidakpastian di market. Kuncinya itu tadi ya, buat teman-teman belajar, karena market selalu mengajarkan banyak hal gitu. Tergantung di gimana kita untuk bisa proses itu. Oke, beliau sehat-sehat. Banyak banget sih sebenarnya yang mau aku tanyain, yang kita penasaran gitu, mau ngobrol-ngobrol banyak. Cuma mungkin keterbatasan waktu juga. Nanti boleh ya Bli, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Siap, ditunggu aja undangannya. Oke, siap. Thank you ya Bli, thank you teman-teman semua. Thank you, sehat-sehat. Yuk, sehat-sehat. Thank you Cuan Demik dan teman-teman. Siap, oke, mantap. Thank you. Yuk, bye-bye. Thank you. Oke, thank you semua buat yang udah join di live hari ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan menarik, nanti kita akan pilih dan kita screening di kolom komen ini, karena nanti kita akan ada giveaway buat teman-teman yang terpilih pertanyaannya menjadi pertanyaan yang terbaik. Oke, jangan bosan-bosan untuk join di live cuan ini selanjutnya, yaitu ngomongin cuan.
Bisa request juga di Instagram Cuan Demik mau next kita mau undang siapa lagi, mau ajak siapa lagi buat live untuk kita sharing. Mungkin nanti kita nggak hanya di dunia saham aja, kita juga akan ketemu orang-orang hebat di dunia lainnya, dunia lainnya, sorry, mungkin dunia finance, dunia bisnis gitu dan sebagainya. Oke, thank you teman-teman dari Joy, selamat malam.